Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostika Maya Syahara. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Estetik Ahmad Dahlan di Cirebon. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dampak korupsi bagi pelayanan kesehatan. Korupsi masih membayangi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dampak buruknya merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan juga secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Korupsi terjadi di pembuat kebijakan hingga unit penyedia layanan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Pada tingkat daerah, beberapa kepala daerah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena terlibat korupsi proyek dan anggaran kesehatan. Antara lain Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tegal, Siti Masita, dan mantan Gubernur Banten Atut Casyah. Begitu pula tingkat penyediaan pelayanan. Tidak sedikit pemimpin atau pegawai rumah sakit dan puskesmas yang berurusan akhirnya masuk bui karena korupsi. Obat dan alat kesehatan dari banyak celah korupsi. Pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan. Berdasarkan tren pemberantas korupsi anggaran kesehatan pada tahun 2010 hingga 2015, pengadaan alat kesehatan menempati urutan puncak sektor paling banyak. Korupsi dalam rentang 5 tahun, setidaknya ada 107 kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang ditangani aparat penegak hukum. Nilai kerugian mencapai 543 miliar. Banyak faktor penyebab pengadaan alat kesehatan jadi objek utama korupsi. Yang pertama, alokasi penyelenggaraan akibat seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Semakin banyak alat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hampir semua tindak medis menggunakan bantuan alat kesehatan. Yang kedua, alat kesehatan memiliki banyak substitusi. Satu jenis barang dengan fungsi dan spesifikasi yang sama bisa diproduksi banyak perusahaan. Kualitas dan harga berbeda-beda. Sebenarnya, hal tersebut sangat lumrah dalam dunia bisnis. Namun, yang jadi masalah adalah perbedaan harga seringkali dimanfaatkan oleh peluang sebagai untuk korupsi. Dari banyak kasus korupsi, khususnya di daerah, modus yang digunakan dengan mencari keuntungan dari selisih harga. Dalam pengusulan anggaran, spesifikasi mengacu pada barang yang berkualitas tinggi. Umumnya diproduksi pengusaha dari Eropa atau Amerika. Akan tetapi, realisasinya barang yang akan dibeli berkualitas lebih rendah dengan harga yang jauh lebih murah. Ketiga, lemahnya pengawasan. Selain jenisnya banyak, spesifikasi alat kesehatan umumnya lebih rumit. Tidak semua orang bisa memahami dan membedakan antara alat berkualitas rendah dan tinggi. Karena cukup rumit, tak banyak yang mau dan mampu mengawasi pengadaan alat kesehatan. Akibatnya, berbagai manipulasi dan penyelewengan dengan mudah dilakukan. Terus selain mencari selisih harga, modus lain yang sering digunakan markup harga, penyunatan anggaran, manipulasi pembelian. Selain itu, dampak paling berbahaya dari korupsi kesehatan adalah secara langsung mengacu nyawa masyarakat. Berbagai peralatan yang dilakukan dari proses yang korup sangat mudah rusak. Pelayanan penjualnya buruk dan tak persis dalam mendiagnosis kondisi pasien. Peralatan tak bisa memberikan informasi akurat yang dapat menyebabkan tenaga medis, salah satunya melakukan tindakan medis. Begitu pula dengan obat. Jika masih tetap digunakan, obat kadaluarsa justru jadi ancaman serius bagi pasien. Yang terakhir, terkait penegakan hukum. Selain ini, pertimbangan yang memperberat hukum pelaku korupsi kesehatan hanya besaran kerugian negara dan aturan yang dilarang. Sedangkan dampak yang ditimbul dari praktik korupsi kerap
Padahal korupsi kesehatan secara langsung bisa mengancam nyawa masyarakat. Karena itu, agar timbul efek jera, dampak korupsi harus didorong menjadi bahan praktik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.